Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Rohmawati. Saya Kasubdit Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan Listrik dan Penanggulangan Kebakaran. Selamat datang dan selamat bergabung para peserta calon ahli K3 umum yang akan menjadi komunitas K3. Untuk lebih milenial, kita bilang teman K3. Hai teman K3, pada hari ini saya akan menyampaikan pembukaan untuk materi pengawasan K3 konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Tujuan pembelajaran di hari ini harapannya adalah yang pertama, peserta mampu memahami apa saja pengawasan konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Yang kedua, diharapkan peserta mampu menjelaskan apa saja objek pengawasan konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Dan yang terakhir, setelah paham dan mampu, maka diharapkan mampu melaksanakan pengawasan K3 bidang konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Tentunya nanti setelah lulus dan dinyatakan sebagai ahli K3 umum, sekembalinya dari sini di perusahaan masing-masing harus bisa melakukan pengawasan, khususnya di hari ini adalah bidang konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di gambar, di situ menggambarkan adanya kasus kecelakaan kerja pada sektor konstruksi yang terjadi di tahun 2018. Memang di tahun 2018 tinggi-tingginya kasus kecelakaan kerja, khususnya di sektor konstruksi, mengingat pada tahun tersebut banyak pembangunan infrastruktur yang sedang digagalkan. Gambar yang ini juga menyatakan kecelakaan kerja ya di jalan tol. Ini juga sektor konstruksi. Untuk itu maka di hari ini saya akan sedikit mengulas mengenai kenapa perlu pengawasan konstruksi bangunan. Yang pertama, bahwa pekerjaan konstruksi bangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahap persiapan atau perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap pemeliharaan hingga tahap pembongkaran. Nah, yang kedua, pada tahap pelaksanaan jasa konstruksi bangunan pada seluruh proyek di Indonesia mempunyai karakteristik tempat kerja proyek yang spesifik. Nah, karakteristik tempat kerja proyek itu antara lain yang pertama adalah bahwa pekerjaan konstruksi selalu berpindah-pindah dalam waktu yang relatif singkat, tergantung dari masa pekerjaan proyek itu sendiri sama nilai proyek yang mereka lakukan dari jasa konstruksi tersebut. Yang kedua, terbuka dan tertutup dan mempunyai temperatur yang panas, jadi cukup variatif ya. Ada panas, kalau hujan ya dingin, kemudian kelembapan yang tinggi,
kering, angin kencang, dan berdebu serta kotor. Kita membayangkan bahwa proyek konstruksi seperti itu kondisinya. Yang ketiga, pekerjaan dilaksanakan secara komprehensif, baik itu pemasangan instalasi listrik, pembangunan bangunannya itu sendiri, kemudian menggunakan peralatan-peralatan berat, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan dan pesawat ataupun peralatan ya, baik manual atau modern tadi, ada tower crane, ada peralatan-peralatan yang lainnya. Selain itu, pada tahap pelaksanaan jasa konstruksi bangunan pada seluruh proyek, itu biasanya menggunakan tenaga kerja yang karakteristiknya musiman atau sifatnya tidak tetap, sehingga pergantian pekerja itu akan sering terjadi pada pekerjaan konstruksi. Dan rata-rata mereka mempunyai pendidikan yang relatif rendah, sehingga kita tahu bahwa kesadaran untuk melaksanakan pekerjaan dengan selamat itu harus terus kita tingkatkan dan harus terus diingatkan. Karena memang untuk yang latar belakang pendidikan rendah, itu pengetahuan mengenai K3 masih relatif kurang, dan fasilitas juga sangat minim. Di sisi lain, proyek konstruksi bangunan memiliki intensitas kerja yang sangat tinggi karena sangat dibatasi oleh waktu penyelesaian kegiatan proyek. Jadi ada target waktu, sehingga bagaimana mengejar supaya pekerjaan mereka selesai dalam waktu yang telah ditetapkan, karena itu akan berdampak kepada biaya yang akan dikeluarkan. Sehingga di dalam suatu kegiatan proyek diperlukan berbagai disiplin ilmu dan multicraft ya, karena memang pekerjaannya relatif kompleks. Kemudian yang terakhir, peralatan kerja yang beragam dari alat ataupun perkakas kerja tangan sampai berteknologi tinggi, serta penggunaan alat-alat yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ini terakhir dari data kecelakaan kerja menurut referensi ILO dibandingkan dengan kecelakaan kerja di sektor lain itu relatif paling tinggi saat ini, masih mendominasi, antara lain sekitar 31,9%. Jadi dibandingkan dengan sektor-sektor lain itu relatif tinggi. Yang kedua, latar belakang kenapa di perusahaan dan teman-teman juga harus memahami mengenai pengawasan K3 listrik. Yang pertama adalah bahwa listrik adalah salah satu bentuk sumber daya atau energi potensial yang memberikan banyak manfaat untuk menunjang aktivitas di berbagai sektor kegiatan. Daya listrik sangat ideal dan praktis, dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak mekanik, pemanas, pendingin, pencahayaan, pengolahan, dan lain sebagainya. Tentunya nanti di tempat Bapak Ibu juga menggunakan sarana ini ya, listrik. Terus di sisi lain, listrik dapat menimbulkan bahaya atau bahkan bencana yang merugikan apabila dalam perancangan, pemasangan, pemanfaatan sistem tenaga listrik tidak mengikuti kaidah-kaidah teknik listrik. Yang ketiga, setiap peralatan dan pesawat yang digerakkan dengan tenaga listrik diperlukan pengamanan yang memadai guna melindungi peralatan itu sendiri dan pengamanan bagi operator ataupun yang menggunakannya. Termasuk objek pengawasan listrik adalah pesawat lift atau elevator, kemudian eskalator sebagai alat transportasi yang digerakkan dengan tenaga listrik yang dirancang bekerja secara otomatis tanpa operator, dikontrol dengan sistem elektronik, sehingga kegagalan fungsi kontrol mungkin saja akan dapat terjadi, dan karena itu dapat berisiko menimbulkan kecelakaan yang fatal. Nah, lift adalah alat transportasi tadi, sehingga penggunaannya harus kita awasi betul, memang dalam kondisi yang layak. Selain listrik, lift, elevator, dan eskalator,
termasuk dalam objek pengawasan K3 listrik adalah penyalur petir, kemudian buruh, kilat, atau halilintar, yang merupakan fenomena muatan listrik yang terjadi dari alamiah. Sehingga Anda semua sebagai ahli K3 nantinya juga harus bisa memastikan potensi bahaya dari adanya petir, buruh, kilat harus dapat dikendalikan oleh perusahaan agar tidak terjadi dampak dari bahaya tersebut kepada tenaga kerja dan aset perusahaan. Sampai saat ini, petir walaupun memiliki tegangan dan arus yang sangat besar, belum dapat dimanfaatkan energinya. Arus dan tegangan petir yang sangat besar itu sangat berbahaya. Karena itu, objek-objek yang rawan bahaya sambaran petir harus dilindungi dengan instalasi penyalur petir dan peralatan listrik yang rawan terhadap pengaruh fluktuasi tegangan yang tinggi harus diproteksi. Salah satu tugas ahli K3 adalah menjalankan pengawasan terhadap peraturan standar K3 listrik, termasuk lift atau elevator, eskalator, dan instalasi penyalur petir, dimulai dari tahap perancangan, kemudian pemasangan, dan dalam pemanfaatannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya adalah latar belakang pengawasan penanggulangan kebakaran. Kenapa teman-teman sebagai calon ahli K3 juga harus mengetahui bagaimana latar belakang kenapa penanggulangan kebakaran juga harus kita pelajari. Dalam hal ini, maka bisa kita sampaikan bahwa perkembangan pembangunan bangsa Indonesia semakin hari semakin menunjukkan kemajuan. Tapi dampak dari perkembangan pembangunan tersebut adalah menimbulkan terjadinya potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau ledakan, dan pencemaran lingkungan. Potensi bahaya tersebut dikarenakan penggunaan bahan kimia, proses dengan suhu ekstrim, tekanan tinggi, penggunaan alat-alat modern dapat berupa mesin mekanik atau mesin listrik tanpa diimbangi kesiapan dan sistem untuk mengendalikannya. Dari keadaan tersebut, menimbulkan suatu situasi yang tidak normal ataupun keadaan darurat yang menuntut adanya kesiapsiagaan untuk mengurangi atau meminimalisasi adanya kerugian. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Seperti kita ketahui, sama seperti kejahatan ya, bahwa kejahatan dapat terjadi di mana-mana. Kemudian bisa kita katakan bahwa tidak ada tempat kerja yang dapat dijamin bebas dari bahaya kebakaran. Kebakaran di tempat kerja dapat membawa konsekuensi yang berdampak merugikan banyak pihak, baik bagi pengusaha, tenaga kerja maupun masyarakat luas. Untuk itulah maka perlu tindakan pencegahan yang perlu diikuti juga dengan usaha-usaha pengamanan bagi industri itu sendiri maupun tenaga kerjanya. Salah satu usahanya pengamanan dari bahaya kebakaran. Nah, akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran itu dapat mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, hilangnya lapangan kerja, dan kerugian lain yang langsung dan tidak langsung apabila terjadi kebakaran pada objek vital, maka dapat berdampak lebih luas lagi. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Di sini saya hanya ingin menggambarkan peraturan apa saja yang mengatur tentang pengawasan K3 di bidang konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Untuk K3 bidang konstruksi bangunan, ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian lebih detail diatur dalam peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan.
Juga diatur dilengkapi dengan SKP Menteri Tenaga Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum nomor 174/Men/1986 dan nomor 104/Keputusan/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Sedangkan peraturan perundang-undangan pelengkap di bidang K3 listrik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, juga diatur di peraturan-peraturan pelaksanaan. Yang terakhir, peraturan perundangan K3 di bidang penanggulangan kebakaran adalah juga tetap undang-undang induknya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, namun secara teknis diatur di peraturan-peraturan pelaksanaan melalui Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, kemudian Permenaker Nomor 2 Tahun 89 tentang proteksi petir, dan lain sebagainya. Dan secara teknis, K3 penanggulangan kebakaran diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 186 tahun 1989 tentang unit penanggulangan kebakaran. Nah, itu tadi gambaran mengenai pengawasan K3 konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Materi secara lebih detail, baik menjelaskan tentang isi dan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun lebih detail tentang materi teknis, maka akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Yang pertama adalah materi mengenai K3 konstruksi bangunan, yang kedua materi K3 listrik termasuk elevator dan eskalator maupun terakhir materi tentang K3 penanggulangan kebakaran. Demikian pembukaan dari materi ini. Terima kasih. Untuk itu saya sampaikan selamat belajar dan selamat mengikuti pembinaan K3 calon ahli K3 umum. Selamat dan sukses selalu. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.